Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara ngopi malam ini bersama Om Ridwan dari Random Signal. Acara kali ini disupport oleh Nusa. Nusa adalah lending finance. Nah, kita cek dulu. Nusa adalah lending finance. Kita oke. Nah, ini. Dimana kita bisa menyimpan koin yang kita miliki sebagai lending atau lender, sebagai lender, sorry. Nah, jaringannya sendiri dia ada di Smart Chain. Token utamanya atau native tokennya adalah Nusa. Dengan kita lending Nusa atau simpan atau supply. Jadi supply itu kalau kita punya token kita simpan di sini sebagai supplier atau supply market. Jika kita simpan Nusa, maka kita akan dapat APY 4% dan bonusnya token Nusa 7%. Untuk BTC, APY BTC-nya itu sendiri 4,79%. Untuk tambahan Nusanya 10,05%. Untuk Ethereum, APY-nya 5,6%. Dan tambahan Nusanya 10,99 Nusa. Untuk USDT, APY-nya 7,35% dan USDT-nya 7,3%. BUSD 4,7%. Bonus Nusanya 4,65%. Di sini ada IDRT juga. APY-nya 2,52% dan token Nusanya 4,62%. BNB 5,57% dan Nusanya 10,19%. Elgol APY-nya 5,16%, Nusanya 25%. Nah, ini banyak lagi ke bawahnya. Teman-teman silahkan dicek aja kalian punya token apa. Kalau untuk jangka panjang bisa kita simpan di sini sebagai supply. Nah, apa sih lending market itu? Selain kita supply atau kita menyimpan, kita juga bisa pinjam nih sebagai borrower. Nah, ini persentase di borrow market. Jika kita pinjam Nusa, APY-nya 11%, 11,93%, dan tambahan Nusanya 3,38%. Jadi kita dapat bonus Nusa juga nih. Untuk BTC 11%, untuk Ethereum, nah ini tinggal dicek aja nanti. Website aslinya app.nusa.finance, jangan sampai salah. Jaringannya di Binance Smart Chain atau BEP20. Selain kita lending, bisa swap juga, bisa liquidity juga. Liquidity-nya saat ini baru ada Nusa sama BNB. Kita bisa swap, bisa liquidity juga. Nah, di sini ada earn, di sini ada airdrop dan farming. Airdropnya itu kita dapat dari swap token di sini di trade. Jadi kita dapat airdrop. Untuk holder Nusa biasanya dapat airdrop sih. Nah, ini untuk
farmingnya. Di sini juga ada governance, di mana kita bisa lock nusa minimal kalau nggak salah 1 nusa, maksimalnya tidak ditentukan di sini. Namun yang ada itu hanya batas waktu. Ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 4 tahun. Jika kita lock token nusa, maka kita akan dapat reward gitu. Nah, rewardnya dalam bentuk USDT. Nah, apa sih Pi Nusa ini? Pi Nusa itu adalah perhitungan berapa token Nusa yang kita lock di sini. Jadi kita misalnya lock 10 Nusa tapi untuk 1 bulan, itu keuntungannya lebih besar kita lock 1 Nusa tapi untuk 4 tahun gitu, seperti itu. Jadi besaran jumlah token yang kita lock itu akan mendapat imbal yang lebih besar manakala jangka waktunya lebih panjang. Oke. Sekian ini tentang Nusa sebagai support project untuk acara ngopi di kebun online. Halo Om Rid. Udah standby? Halo, udah. Oke. Apa kabar hari ini Om Rid? Baik. Makin semangat karena market juga lagi bergairah. Market bergairah ya, mulai menghijau. Iya, cuma nanti malam nih yang jadi waspada lagi nih. Ada POMEX ya? Ada POM. Iya. Data POMC. Iya, nanti jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari ya, kita tungguin. Teman-teman yang belum kenal Om Ridwan adalah owner dari channel Random Signal. Nanti linknya kita share di grup. Silakan kalau butuh insight atau butuh pertimbangan kita mau beli token apa, bisa follow telegramnya di channel telegramnya. Grupnya belum dibikin ya Om ya? Grup apa tuh? Ya. Grup diskusinya kita di kebun online aja. Nanti kalau untuk channelnya di channel Om Ridwan. Oh, baik. Oke. Silakan Rid, kita mulai mungkin dari BTC dulu atau ada yang lain mungkin? BTC dulu kali ya. Ini aneh. Pak Eko, bisa dijelasin nggak Pak Eko, kenapa setiap ada rapat VOMC suka mempengaruhi ke kripto? Rapat VOMC selalu mempengaruhi kripto ya? Itu memang berpengaruh banget ke market sih, ke pola market ya Om ya, Om Rid ya. Iya, jadi kan apa tuh namanya, kita kan masih berpatokan sama namanya USD ya. Nah, jadi kalau memang seandainya itu kan FNC itu kan menentukan suku bunga itu kan untuk melihat gimana orang di sana itu kayak USD beredar di US gitu kan, di luar, di US sendiri. Nah, itu menghabiskan kayak belanja atau gimana, jadi kayak mereka tuh nge-keep USD atau emang USD yang beredar tuh terlalu jauh, jadi ke market itu nggak berdampak gitu loh. Jadi kalau memang seandainya USD yang beredar itu dikit, ya kan berarti kan inflasi itu tertekan tuh. Jadi mereka pada keep uang. Jadinya makanya kemungkinan itu masuknya ke market buat jangka panjang, karena kan BTC sendiri udah
udah dikenal banyak kan, jadinya itu yang agak mempengaruhi, jadinya ya gitulah, daripada mereka beli suatu kayak Biasanya item kalau suku bunga naik itu agak turun ya Om ya. Jadi ya. orang lebih perpindahan uang itu lebih gede ke bank. Manakala suku bunga turun, dari perbankan itu biasanya akan lari lagi ke aset Iya, pilihan yang berisiko tinggi dan lumayan volatile, yaitu kripto gitu. Jadi begitu. Itu ada relevansinya sih dari berita-berita FOMC itu. Gimana Om? Suku bunga dan kripto gitu. Kalau suku bunga naik, biasanya kripto agak koreksi ya. Ya, dari tahun kemarin sih begitu, cuman beberapa belakangan ini sih udah agak nggak mempengaruhi ya. Ya, soalnya memang udah mau kayak suku bunganya naiknya tapi perlahan gitu loh. Enggak kayak tahun kemarin kan 75 bps, 50 bps, jadinya itu benar-benar volatil banget. Kalau sekarang walaupun naik 25 atau 50, kayak ngaruhnya dikit gitu loh. Karena kan dikit, ya karena inflasi juga udah turun. Ya ini udah share. Oh udah ya. Udah. Nah ini untuk BTC di enggak 1 jam. 1 jam. Ya ini 1 jam memang di sini ada bearish pattern di sini ya. Di sini udah di sendiri udah ada support di sini, support resisten di sini udah agak reject. Nah kemungkinan, ini hanya kemungkinan, saya berbicara hanya melihat ya. Kalau memang seandainya ini naik pun, kalau ini invalidasi, ini bisa di break atas sini. Berarti ini invalid polanya biarnya ini bearish, patternnya ini invalid. Kalau memang dia nge-break ke atas sini, kalau memang saya dilanjut, mungkin resistennya antara sini, di sini dan di sini itu udah resisten yang kuat lah. Ya, karena di sini udah beberapa kali nahan. BTC kan kayak waktu sebelum kasus Terra Luna kalau nggak salah, yang di 10.000 ya kalau nggak salah tuh. Iya. Nah di sini nih, ini berkali-kali ditahan kan. Di sini ada support nih, berkali-kali ditahan. Akhirnya kalau kasus Terra Luna terus jebol. FTT yang mainnya, bukan Terra Luna, FTT sorry, STX jebol akhirnya sampai ke bawah. Nah itu, ini udah. Nah ini sama kayak di sini. Ini support yang udah sering banget nih ditahan di sini sama BTC nih. Jadi ini support terakhirnya nih. Kalau memang seandainya ini jebol ya kemungkinan bakal retest lagi ke arah sini gitu loh. Kalau memang dalam segi daily sih masih agak bullish ya, soalnya kan dia resistennya ini belum kesentuh nih yang 25.000 nih arah sini nih. Kalau memang seandainya kesentuh pun mungkin ada reject lagi. Jadi ya tetap waspada aja lagi nanti malam. Ditambah BTCD juga nggak mendukung ya. Ya, BTCD juga ada bullish penan di sini BTCD-nya. Jadi walaupun BTC-nya naik, kalau BTC-nya juga naik, jadi kemungkinan altcoin naiknya nggak setinggi gitulah, kecuali altcoin itu sendiri punya berita bagus kayak C98, kayak Aptos, kan kayak Sepol, dia ada tentang pembayaran Web3 ya di Twitter kalau nggak salah tuh beritanya sih, dengar saya. Jadi itu yang ngedorong altcoin itu sendiri bisa naik gitu. Kalau emang nggak ada berita bagus dari si project itu sendiri sih agak sulit kayaknya naiknya tinggi gitu. Gitu kira-kira Om. Untuk BTC berarti rekomen kita antri di bawah ya Om ya. Nunggu nanti jam 2 malam. Ya,
masih nunggu juga nih. Ini mau entry altcoin juga kayak contoh kayak CWDX kan. Nah, ini Anda juga udah di-share nih, share di grup ini. Ini ada bagus ini, setupnya bagus, cuma karena nanti jam 2 ada FOMC jadinya nunggu dulu aja lah. Takutnya dia malah ke support ya kan, ke 2,5 lagi juga lumayan tuh. Gitu. Setupnya sih bagus semua Om. Setup bagus, tapi kadang kalau ada news tiba-tiba langsung berubah arah ya. Iya. Jadi komposisi dari teknikal dan fundamental memang duanya dibutuhkan. Benar. Jadi kita nggak bisa cuman dari teknikal doang atau dari fundamental doang, dari berita doang, itu nggak bisa. Jadi, tetap harus keduanya balance. Iya. Saling menutupi, misalnya teknikal 50%, fundamental 50%, atau misalnya bergeser teknikal 60%, fundamental 40%, atau kebalikannya seperti itu. Nah, silakan yang mau request. Sedang mantau apa nih teman-teman? Hai Pak. Hai kan? Hai. Tanggung nyangkut. Oh, nyangkut. Di berapa? Beda sedikit sih Pak. Takut. Beda cuma Mudah-mudahan nanti lanjut lagi. Ini dari siang belum kejemput. Tumen, padahal volume gede. Biasanya jam 11-an sih mulai ramai semalam juga. Udah pas mau istirahat jam 11, malah ramai. Iya, hai. Halo. Sebenarnya momen naiknya itu 2 hari yang lalu ya. Ini udah agak tertahan perlawanan. Hai. Dia masih di sini ya, masih di resistennya dia ya, dia enggak. Saya masih prefer sih nunggu di sini nih, kalau saya sih ya 2, tapi nggak nyampe sini sih. Berharapnya sekitar sini nih. Ini masih ada resisten juga di sini. Ya, dalam segi 1 jam sih bagus ini. Karena kan dia kan udah ini ya, apa namanya, udah invalid ini nih. Kalau emang ini kan dia kesini, ini invalid. Tadinya kan dia mau bikin kayak racing ya, di sini racing, tapi di sini nggak ada iniannya, dia malah ngebreak ke atas dan dia malah buat falling di sini. Nah, mungkin bisa lihat dari resisten dari support yang di sini nih. Pantau aja area-area support yang di sini. Itu bisa jadi acuan lah. Di 3 ya. Ya, bisa di 3 atau mungkin ini udah resistennya, mungkin dia jebol ke atas, tetap aja di pantau. Menurut saya sih Om, di garis supportnya ini. Kalau misalnya dia break, baru boleh buat kita ambil posisi lagi gitu. Dari sih udah ada penolakan ya, udah ada reject ya dia. Iya. Kalau dari daily ya. Iya, tapi rejectnya nggak meyakinkan. Kalau saya, iya, kalau cuma 1 kali gini biasanya sih dia ada 2 kali reject biasanya kalau untuk konfirmasi gitu. Kalau cuma 1 kali gini mungkin dia agak ke atas lagi, tapi ke reject lagi maybe. Dalam segi weekly juga udah ke reject ya kan. Mungkin ya kita sini-sini aja kalau emang BTC nggak berulah mah. Soalnya kan dia udah dari tes ya, datang di area sini nih.
Mungkin area sini yang bakal jadi penentunya nih. Oh, target udah jauh ya, bisa dituju atau bahkan bisa mungkin all time high kali ya, kayak Aptos kemarin. Saya pun curiga bisa kejadian seperti itu, makanya kemarin sempat masuk. Oh gitu Masih sih, ya. masih pegang. Lumayan Oh, lumayan oke juga karena awal masuk itu di 1,4. wah, itu mah udah nggak perlu dibuang ya Om ya. Iya. Jadi sekarang yang masih ada di market sebagai bonusnya aja. Oh, udah diambil untungnya itu. Sebagian diambil dan kita antri lagi di 2,5, di 3 juga. Ya kira-kira itu kalau buat hike, tapi bagus ya hike ya. Ya Bagus. kalau tembus ini nih, aduh. Keren tuh. Balik ke 7 aja. Atau ke nah di Atau mungkin dia bisa buat yang kayak begini. Ada waktu itu waktu itu saya pernah analisa. Waktu udah lama sih belum masuk sini. Saya analisa begini itu, dan akhirnya dia nyampe ke sini yang mana ya, dalam segi weekly. Oh iya ini Lun. Nah ini saya pernah analisa begini. Saya dulu pernah analisa kayak begini. Dulu banget waktu masanya begini. Nah begini saya pernah analisa. Ini pasti sampai sini nih, gitu kata saya. Udah bener. Mungkin hack juga akan seperti itu kalau kira-kira. Tinggal bersabar aja ya Om ya. Iya, sabar aja, apalagi udah 2023 ya. Buat teman-teman kalau yang nggak berani jangka panjang, kalau misalnya COVID udah di depan mata diambil aja dulu gitu. Jadi kita tetap tetap apa namanya waspada dan diatur aja keuangannya. Oh ya, disclaimer dulu. Jadi kita bukan bukan maksud menggiring opini atau mengajak teman-teman untuk membeli. Itu harus benar-benar ketat untuk mengatur keuangan. Jadi kalau teman-teman bilang di grup tuh super uangnya itu harus benar-benar super cold gitu, benar-benar dingin, nggak keganggu yang namanya dapur gitu, atau pabelit dengan uang panas, jangan sampai seperti itu. Oke, teman-teman ada yang mau request? Kalau nggak ada request, saya mau request Sepal. Oh, udah dibuka ya? Apple sama ya, ditanyakan Mace 98 tuh. Jadi Iya, dia apa namanya? Pembayaran ya, via kripto ya. pembayaran. Di Twitter kalau salah ya. Jadi dia mau buka payment gateway gitu, jadi lebih simpel nanti kalau kita punya aset di Sepal bisa langsung di convert ke stable coin dan bisa untuk pembayaran. Dia masih nyari ABC-nya dia. Itu habis berita dia langsung loncat ya Om. Iya, saya langsung TP itu udah. Ini dalam 15 menitnya juga belum ada tanda reversal kayaknya ya. Nah, kalau memang ini seandainya kita lihat di sini aja mungkin nih. Kalau seandainya dia ngebuat masih lower high, mungkin dia pasti bakal turun lagi ke arah sini. Kalau misalnya dia mungkin dia sejajar, mungkin ada apa namanya tuh, kemungkinan reversal ya. Kalau seandainya dia masih close di atas sini, itu berarti dia masih momentum masih biris ya, dia masih lower high, masih ngebentuk lower high. Lower low, lower high, lower low, lower high, terus sampai dia
reversal. Masih wait and see, saya juga belum mau masuk lagi karena bagus Seval nih. Mungkin kita bisa tunggu di 0,55 gitu atau mungkin, 56. Ini kali ya. Ya. Kalau misalnya dia nggak ada tanda-tanda buat reversal. Buat teman-teman yang terlalu ribet baca candle, ini candle-candle ini kita anggap sebagai suara dalam voting ya, dimana mereka berkumpul lebih banyak biasanya akan disamperin lagi ke titik itu gitu. Ya, benar. Begitu ya Om ya, analoginya. Anggap ini misalnya kita dalam 15 menit di situ lebih banyak suara gitu. Nah, kalau lebih banyak suara di situ, mereka akan si arah market itu biasanya akan nyamperin lagi ke sana gitu. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan bakal selalu ke sana ya gitu. Jadi iya. Nah, jangan Terbuka ya saya nunggu di sini aja lah gitu. Nggak taunya nggak dapat, ternyata udah keburu naik gitu. Jadi tetap harus dibagi mungkin entry-nya ya Om ya di beberapa titik. Biar nggak, ya kalau emang udah terbang biar nggak nyesel selamat kayak gitu lah. Iya. Jadi jangan oleh gitu. Lagi nahan koin apa nih Om, kira-kira bagus nih? AI gimana AI ke depannya? Selain high, saya kemarin tuh beli Gala. Kalau BNB ya. BNB saya pegang juga. Gala juga beli tuh. Sampai subuh. Ini apakah HI bakal ini Om? Apa kayak famousnya NFT, famousnya farming gitu? Apa bakal kayak gitu nanti AI? Kayaknya bakal ada ke sana sih. Kemarin berita yang terbarunya kan mereka adopsi AI untuk gamenya, jadi itu langsung pam gitu. Tapi AI sendiri apakah benar-benar bakal digunain di masa depan atau emang hanya sebatas hype kayak NFT kemarin kan hype banget, itu udah tenggelam kan? Kayaknya kalau AI kayaknya jangka panjang deh, karena memang ngebantu banget sih dari fitur-fitur AI yang sudah ada sekarang ini. Semacam script writer gitu yang kayak gitu, atau kita pingin bikin gambar ya, bikin gambar ChatGPT. Kayaknya 2023 memang zamannya AI kayaknya yang naik. Tahun kemarin kan setelah GameFi terus move to on. Iya. Move to on. Metaverse. Ya, tapi kalau sampai sekarang proyek juga masih ada yang masih jalan ya Pak? Iya masih. Tapi Metaverse atau DeFi yang tahun-tahun lalu hype, kalau mereka proyeknya bagus mah sampai kapanpun tetap masih jalan gitu. Coba cek Gala Om, Gala atau Shiba. Jadi saya pilihan trading itu ada yang gedenya, ada yang recehnya gitu. Kadang-kadang di token-token yang kecil banget itu pergerakannya lumayan kenceng gitu. Nggak usah di ini ya, prediksi ya. Iya. Naik 1 digit aja udah kerasa kan. Kalau di token kecil. Ini mau pakai teknik jual cepat beli cepat tadi Pak. Tapi ya koreksi dikit juga lumayan bikin lemes kalau di token-token kecil tuh.
Ini tumben nih Shiba udah naik duluan ya sebelum SRP ya kemarin ya. Dan dia udah nge-break nih. Udah break ya? Udah break cuma kok masih stagnan aja kayak di sini ya. Kok sama begini ya polanya? Apa? Kalau dari segi berita kan kemarin habis ada fitur baru, tapi mungkin belum maksimal. Yang Shibarium itu? Ya. Live di Saung resikonya banyak suara motor. Sorry. Bisa juga agak lirik ini nih koin nih. Koin BSC di tahun kapan nih? Oh ya, Dego 2020 kalau nggak salah. Waktu itu hype banget. Iya. Saya masih nungguin. Ini ada week panjang banget ini. Week pas kapan namanya? Oh, itu kayak yang salah beli Om. Oh, yang salah beli itu. Ya, mau jual malah beli dia mungkin. Oh, sempat kejadian tuh kemarin juga banyak yang week panjang-panjang gitu kayak salah beli. Oh iya, yang naik juga ya. Jadi niatnya jual di titik atas, ternyata beli ya. Beli belum bergeser itu harganya. Ada koin lain Om yang jadi inian pegangan selain ituan. Dot gimana? TWT atau dot dulu boleh dot. Dot, saya masih nunggu juga ini di sini. Ini dia udah nge-break ya kan, rasanya udah nge-break. Tadinya dikira bakal mengelong, masalahnya dia malah break ke bawah. Jadi saya tetap masih nunggu. Ini pergerakannya emang udah double bottom sih di sini. Cuma kok gerakannya masih inian ya. Takutnya dia malah ngebentuk lower low nanti. Iya. Ya jam 2 nanti penentuan sih kayaknya ini semuanya. Kayaknya harus begadang ini. Lihat dari signal dari BTC tadi dan beberapa token kayak yang nunggu pergerakan BTC. Iya benar. Padahal setupnya udah pada bagus ya. Tinggal nunggu doang ini. Untung udah persiapan tadi. Habis asar tidur dulu. Oh gitu. Lumayan kan ya. 10% ya kan. Apalagi high udah turun. Aduh. Saya masih nunggu di 3 sama 2,5 sih. 2,5 di Hype. Di sini dong ya, support dong. Iya. Bisa aja karena itu kemarin kan naiknya kenceng banget gitu, bisa aja gitu. Ya. Mudah-mudahan sih enggak gitu. Mudah-mudahan sih enggak. Tapi kalau dilihat di 1 jam dia udah menjauh dari garis yang tren yang bawah ya itu ya. 1 jam. Iya. Ya bersyukur kalau sampai sini, cepat tahu dia sampai sini terus dia di sini gak ada support kan, cepat sampai sini terus dia naik lagi, kembali ke atas. Lumayan ini bagus buat Idrik ini high nih. Itu kemarin sell di 4,4. Aduh, kenyang tuh. Udah dapat pucuk dong. Agak pucuk banget. 4,4 di sini loh. Ya, setengahnya saya jual di 4 terus wah ini kayaknya masih kenceng nih. Saya lepas di reject dulu tuh sellnya. Oh di sini ya reject ini ya. Iya. Kebetulan kemarin pakai time frame kecil 1 menit. Wah ini udah
Naik lagi Sampai nih kayaknya. subuh loh Om Rid. Sampai Kenapa? subuh loh. Buset. Sampai subuh loh tradingnya sama Pak Eko. Jadi jangan dicontoh kalau time frame 1 menit yang nggak kuat jantung itu. Asli pakai time frame 1 menitan. 1 menit sama 15 menitan sih pakainya. 1 menit. Saya nggak pernah main 1 menit itu. Jadi benar-benar kalau 1 menit itu nggak boleh ditinggalin. Nggak boleh Kencing ditinggalin, pun, bener. untuk kencing pun itu bahaya tuh. Jadi lebih santai ya di 15 ke atas dah. Nanti begadang lagi nih kira-kira nanti nih. Oh, dan suaranya error. Om, ada suaranya Om. Error kayaknya. Iya ya. Gimana? Error tadi ya suaranya. Wah, berarti saya juga nungguin hack lah inilah. Kayaknya bagus nih. Jadi ke bawah juga nih. Saya udah siapin semua yang udah udah opit dikit kayak S98, udah opit dikit, udah buang aja langsung lah. Iya. Langsung buang udah. Kecuali DWDX, kayak masih nahan ya dari $1. Ben aja udah. Ya, untuk Doge setelah kemarin ada berita, gimana nih pergerakan sekarang nih? Soalnya tadi ada yang nanya juga, Doge gimana nih? Ya kalau lu telat baca berita ya udah telat, sekarang udah naik gitu. Iya benar. Berita juga mempengaruhi ya terkadang ya, walaupun nggak 100% sih. Walaupun nggak signifikan banget, tapi tetap berpengaruh juga sih berita itu. Saya kira mau bikin lower low lagi malah loncat ya. Ternyata ada berita. Nah ini nih, kadang masih ininya naiknya korektif ya dia. Ya. Wah, takutnya turunnya juga langsung amblas ini. Biasa gitu. Kalau naiknya cepat, turunnya juga kadang cepat juga gitu. Doge kemarin. Mungkin kalau masih belum ini kali targetnya ya kira-kira. Ya. 01. Dari segi RSI juga kayaknya nggak ada pola yang reversal kayaknya. Kecuali ini kayaknya. Dikhawatirkan ini kayaknya. Ini kalau seandainya dia di sini tapi dia RS-nya di bawah mungkin menjadi pertanda kayaknya. Divergent. Mungkin ya. Ini kan dia terakhir di sini. Dia naik ke sini tapi dia kalau seandainya dia nge-crit low di sini, nah di situ. Tapi dia agak naik di sini, nah ini buat pertanda. Semoga aja enggak. Tapi untuk masa depan kayak untuk jangka panjang kan masih bagus nih Doge nih. Iya. Doge kemarin kita analisa satu order di bentar. Doge 086 0,086 0,080 udah kejemput belum? Oh belum. Dan yang paling atas itu 0,9 udah kejemput kayaknya. Tinggal nunggu opit. Nah.
rekomendasi beli waktu kemarin pas ada berita. Oh, Dari mulai 08 sih. LTC sendiri gimana Om? Ini kayak merangkak naik pelan-pelan ya LTC ya. LTC mendekati Iya. Alping di Maret. Walaupun sempat ada berita akan didalis dari beberapa market sih waktu itu. Nah, ini nih yang koreksi ini nih itu koreksi pas nah koreksi itu pas banyak berita katanya LTC akan delis dari beberapa market. Nah, kenapa begitu? Karena setelah upgrade, jadi mereka ada apa namanya? Fitur baru. Private. Jadi ada private blockchain seperti. Apa namanya? Terus jenis fitur baru ya Pak. Terkait privacy sih. Jadi sekuritas. Oh, bukan. Mirip kayak ini Tornado Chain. Tornado Cash. Tornado Cash ya, Om. Ya. Jadi ada privacy-nya itu, kemarin update itu. Nah ini udah nggak ada ini ya. Bagus ini juga. Bagus ini bikinnya udah banyak yang bagus udah. Lagi 2023 ini kan. Ditambah ada bullish engulfing di sini, money-nya. Iya, tinggal udah breakout lagi, enak. Ini LTC kalau nggak salah 2 minggu lalu kita bahas juga ya. Iya, tapi yang lupa di mana harganya waktu itu ya. Masih di 50 berapa gitu. Belum break kayak waktu itu ya. Belum break waktu itu. Om Fajar, Mr. Bray, Om Ismail, barangkali mau nanya. Aku nyimak dulu Om. Nyimak aja ya, siap. Matic Om, kita cek Matic lagi. Matic. Wah. Turun dulu ya. Turun dulu. Tapi ini jadi nama muatan. Waktu itu kita di 0,9 tuh, waktu analisa yang awal itu. Iya di sini ya, kita sini kalau salah ya. Nah dia udah di support ini dia Matic juga nih. Semua tetap bakal nunggu ini jam 2 ini gimana nih ntar. Kalau misalnya jebol ya mungkin pasti bakal kesini nih dia nih. Ini juga masih nunggu TKO nih. TKO ya? Ini tekan receh kayak gini nih ya masih nilipin dikit-dikit lah. Kemarin ngepam itu lumayan kencang tuh. TKO. Ya, habis itu jam 12 lewat itu langsung turun lagi harganya. Mana dia? Dia satu harinya itu udah setnya lama banget itu. Lama. Ini lumayan sangat lama.
Paling top dikit aja kalau memang dia break kan udah dia $1 ya. $1 aja deh. Lumayan tuh balik ke $1. Iya, dia belum break kan, ini udah resistnya nih sampai sini ya kan. Turun Bawah lagi. Berapa hari Biasanya dia ya? biasanya kalau ada event kompetisi trade agak naik dia tuh. Wah, Berapa hari tuh? udah mau setahun ya. Mau setahun ya. Kan sama kayak DWDX kalau nggak salah. Banyak yang udah setway selama. Nah, Berapa hari tuh? makanya yang kayak gini-gini ya udah. Oh, hampir sama yang hampir 1 tahun Ini, beneran. Padahal apa namanya pijakan udah kuat ya. Iya. Jangan ngegas aja nih, kalau nggak ngegas. Tinggal nunggu momen atau mungkin nunggu berita yang sangat bagus, dia bisa break lagi. Ini kemarin ngepam gara-gara kita Binance ya, yang akuisisi ya. Iya. Iya. Ya, tinggal nunggu aja nih lah. Om sendiri sekarang lagi mantau koin apa nih yang jadi favorit lah misalnya untuk minggu ini gitu. Trading apa? Masih di Aptos di Aptos. Oh iya, ini belum kita cek nih Aptos nih. Ini masih nyari. Itu tiang benderanya kapan kejemput ya? Tapi udah overbook ya dia dalam 1 harinya, ya. Tapi bagus loh ini 1 harinya. Kalau emang dia invalid, kalau dia di bawah ini nih udah invalid nih. Kalau emang dia masih di atas ini masih ada potensi untuk naik ya? Ya, masih ada potensi lagi dia. Enggak. Inilah. Boleh lah dikit-dikit mungkin kita nunggu di 15 kali ya. Boleh. Coba itu yang ini nih. Yang kejepit tuh, yang si merah kejepit sendirian tuh. Pas lagi dia naik di harga berapa tuh? Ini? Kiri terus yang panjang tuh, yang candle panjang. Hijau panjang. Terus kiri lagi. Nah, itu yang ada merah kecil di bawah. Ini. Kiri lagi, kiri. Ini. Nah, itu. Berapa? 16. Iya. Oh iya benar ya. Hampir nyentuh ya sini ya, supportnya ya. Kayaknya di situ tuh, enak tuh. Iya. Nah, kalau itu bablas ya, mungkin ke support bawah lagi tuh, 14,5. Iya. Jadi invalid dong jatuhnya ya. Iya, jadi invalid. Masih nunggu juga nih, nggak mau nih ketinggalan kereta. Ya, oke, mungkin kita bisa nunggu di 15, di 16, tapi kalau takut ketinggalan kereta ya ambil 16,1 bisa sih, 16,2. Ya, kadang kita nunggu di bawah, dia nggak ke bawah ya. Iya benar, ke atas ya. Kita nunggu kadang bawah, kadang malah 14 juga. Jadi intinya dari permasalahan itu kita tetap harus ada saldo cadangan. Nah benar, berapa persen gitu ya. Misalnya kita lagi entry di bawah, ya tetap kita harus punya USD yang nganggur gitu. Manakala berbalik arah, kita nunggu di bawah, dia malah kenceng naik gitu. Jadi pas
pas awal-awal naik bisa bisa kita geser ke atas si ordernya. Iya. Oke, dari saya itu mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan atau token yang sedang dipantau. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita tutup aja mungkin ya, Om Rid ya. Ya Om. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih banyak Om Rid. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Dan terima kasih yang sangat besar untuk Nusa Painan yang selalu support Kebun Online untuk acara ngopi di setiap minggunya. Sampai ketemu lagi di Rabu mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa untuk perbaiki money management. Jangan FOMO, jangan greedy. Kita tetap harus rasional. Oke. Benar. Bye, sampai ketemu lagi. Oke Om.